Pemirsa, dalam penyampaian visi misinya di debat Cawapres minggu kemarin, Mahfud MD menyebut program food estate gagal dan merusak lingkungan. Sementara saat sesi tanya jawab, Gibran bersikukuh program food estate ada yang berhasil, namun ia juga mengakui bahwa food estate ada juga yang gagal. Kami akan gunakan empat tolok ukur itu, tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang benar aja. Rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Terima kasih Prof. Mahfud untuk evaluasinya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang. Nomor 1 dan nomor 3 ini kan kompak. Food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal. Tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak. Bapak-bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Waktunya masih. Baik, waktunya habis. Baik, waktunya habis. Cukup. Ya, food estate atau lumbung pangan menjadi bahan perdebatan antara ketiga cawapres dalam debat keempat minggu lalu. Melihat dari data, sejumlah proyek food estate di sejumlah daerah gagal dan menyisakan lahan yang terbengkalai. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai butuh waktu yang tidak singkat untuk mengembangkan food estate. Lalu perlukah proyek ini untuk dilanjutkan? Untuk mengulasnya, kami sudah terhubung bersama dengan manajer kampanye hutan dan kebun Walhi, Kak Uli Arta Siagian. Lalu ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mbak Eva Sundari. Begitu juga dengan dari Jubir TKN Prabowo Gibran, Mas Astrio Feligen, dan juga Direktur Kedeputian Inklusi TPN Ganjar Mahfud, Mbak Sandra Moniaga. Selamat sore Mas dan juga mbak-mbakku. Selamat sore, Mas Samuel. Sore, Mas Samuel. Ini saya mau izin dulu ke paslon nomor jubir 1 dan 2. Saya ingin ke jubir nomor 3 terlebih dahulu kalau boleh nih. Karena memang Pak Mahfud memang juga mengkritik food estate dan berani mengatakan gagal, di mana food estate disebut proyek ajaib karena menanamnya singkong, terus panennya jagung. Tanggapannya seperti apa, Mbak Sandra? Ya, terima kasih Bung Samuel. Selamat sore Mbak Eva, Mas Astrio, Kak Uli, dan pemirsa semua. Pada dasarnya dalam visi misi Ganjar Mahfud itu kami menekankan tentang pentingnya adanya kedaulatan pangan yang berbasis pada keragaman pangan. Jadi tentunya keragaman pangan ini berbasis pada pengetahuan yang ada di masyarakat dan kondisi ekosistem serta ekonomi lokal. Jadi food estate konsepnya adalah satu lumbung pangan dengan skala besar. Intinya kan ke sana. Nah, ini yang memang dari Ganjar Mahfud melihat bahwa ini harus dievaluasi. Kita memang perlu membangun lumbung-lumbung pangan, menguatkan lumbung pangan yang sudah ada. Kalau lumbungnya tadinya kecil, itu bisa kita perkuat, dia menjadi lebih kokoh. Tetapi dengan
menghancurkan lumbung pangan yang sudah ada, kemudian membangun sesuatu yang baru dan tanda kutip merusak ekosistem dan juga tatanan sosial di masyarakat, apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Jadi intinya food estate atau lumbung pangan itu sangat perlu dan harus dilanjutkan, tetapi harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari segi skala, dari aspek ekologis, dari aspek sosiologis, dan juga dari aspek ekonomisnya. Terima kasih. Oke, Mbak Eva juga mengatakan Paslon 01 mengatakan bahwa apalagi Tim Amin mengatakan yakin bahwa tidak akan melanjutkan proyek food estate. Apakah demikian atau bagaimana? Ya, di dalam visi misi kami memang kita tidak akan melanjutkan food estate ya, karena banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Pertama, tidak bisa mencapai tujuannya, karena ternyata hasilnya tidak muncul. Nanam singkong keluarnya jagung dan itu di polybag untuk yang di Kalimantan ya. Sumatera juga gagal, Papua jadi banjir. Kemudian yang kedua, jadi tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, tidak pro lingkungan. Dan jangan lupa bahwa ini soal tentang kehidupan. Jadi di sekeliling food estate itu, petani kemudian tidak bisa bertani dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan. Apalagi di daerah-daerah Sumatera, itu masyarakat adat kehilangan hutannya. Sementara hutan ini untuk berbagai keperluan ya, mulai pengobatan, mulai makanan, termasuk juga modal sosialnya hilang. Dan kalau boleh di Kalimantan yang disebut Mas Gibran sukses story, ternyata kan ada pemiskinan di situ. Karena petaninya kemudian tidak punya akses mengolah, kalaupun mengolah juga di dikte, ya bahkan di antara kita ngomong, itu kayak zaman tanam paksa nih ceritanya, kemudian menjadi keterikatan dan seterusnya. Jadi tidak pro lingkungan ya, karena dari sungainya kacau, kemudian juga iklimnya jadi berantakan juga, penggundulan hutan juga kita naik ya, tahun ini penggundulan hutannya, jadi sangat tidak pro lingkungan. Yang kita tawarkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi dari wilayah-wilayah yang sekarang ini masih terbengkalai, dan itu harus kemudian kita jadikan yang produktif, plus tambah sistemnya adalah kontrak farming. Dan di situ maka rakyat atau petani terutama ya, petani bisa meningkat kesejahteraannya. Jadi bukan hanya melulu memproduksi pangan, terus kemudian mengorbankan petani. Kan aneh ya, katanya pro petani tetapi menyelenggarakan proyek yang merugikan petani. Jangan lupa ya, bahwa pertanian ini kontribusinya menyerap tenaga kerja 44%, tetapi investasinya sedikit, tapi jumlah orangnya makin banyak yang di situ. Sementara pertambangan yang menyerap 1% tenaga kerja meningkat luar biasa. Jadi kita tidak menginginkan justru eksesnya itu negatif bagi sustainable development, kemiskinan dan seterusnya. Apalagi masyarakat adat ya, mereka berhak mendapatkan hutan untuk dikelola. Baik. Mas Trio, bagaimana tanggapannya? Di mana saat ini Paslon 02 ini menjadi sasaran tembak nih terkait dengan food estate. Apakah menerima hal tersebut atau bagaimana? Ya, terima kasih Mas Samuel. Saya justru bingung dengan elit hari ini yang dalam rangka mengejar jabatan ingin menjadi presiden melakukan dua hal. Yaitu yang pertama adalah memberikan data yang palsu dan sama sekali tidak akurat. Yang kedua adalah selalu nyinyir dan ingin seakan-akan mengstempel program ini gagal hanya karena kita mengalami beberapa kendala. Saya akan merespon 3 poin yang telah dibawa baik oleh pihak 01 maupun 03. Pertama adalah ketika Mbak Eva menyindir soal food estate yang berada di Sumatera, dari Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Mbak Eva itu adalah proyek Kementerian Pertanian yang secara khusus di Kementerian Pertanian zamannya Pak SYL yang mohon maaf sekarang sedang ada di penjara. Jadi mungkin itu Mbak harus tanya sendiri ke menteri yang bersangkutan. Kalau kita harus berbicara secara spesifik tentang program lumbung pangan nasional yang berada di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Gunung Mas, di Desa Tuwai Baru. Di mana walaupun lead sektor adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan bertugas untuk membangun cadangan logistik strategis. Yang pertama adalah lokasi tersebut merupakan hutan produksi yang sudah terbengkalai dengan vegetasi pohonnya kecil-kecil di bawah 50 cm. Justru kita membuat lahan tersebut dari yang terbengkalai menjadi area produktif pertanian saat ini.
Lalu yang kedua, kendala ada, iya kita tidak menutupi hal tersebut. Tertunda lebih dari 2 tahun, tapi itu karena pertama adalah karena COVID selama 2 tahun, lalu kedua adalah kita membutuhkan waktu untuk melakukan land preparation, spesifiknya adalah memindahkan lapisan topsoil. Terakhir, kalau misalnya sekarang belum ada yang pernah ke Tewai Baru, saya ingin mengajak semua rekan-rekan ke Tewai Baru karena kita sudah memulai penanaman 10 hektar, 7 hektar jagung, 3 hektar singkong, bahkan sebagian sudah ada yang panen. Kita ingin mengundang semuanya datang situ, lihat sendiri bahwa ini adalah ternyata sudah bekerja. Yang terakhir adalah kita harus percaya, tahu bahwa dunia ini sedang mengalami ancaman krisis pangan. Kita tidak boleh nyinyir tanpa solusi, Mas. Kita harus bekerja bagaimana caranya kita bisa keluar dari ancaman krisis pangan. Lalu yang terakhir adalah lagi-lagi data yang salah dari Mbak Eva tadi. Katanya laju penggunaan hutan meningkat. By the way, baru saja diklarifikasi oleh Menteri Bu Siti Nurbaya yang kebetulan dari Nasdem. Beliau berkata bahwa laju penurunan deforestasi di tahun 2022 itu hanya sekitar 104.000 hektar, terendah dalam 20 tahun terakhir. Jadi sepertinya Mbak Eva ini harus belajar untuk tidak mengkomunikasikan data bohong kepada publik hanya karena ingin menjadi presiden. Terima kasih. Oke, Mbak Eva, saya pengen nanya ke Mbak Eva, tapi tahan dulu. Saya ingin ke Kak Uli. Kak Uli, bagaimana Walhi melihat food estate sendiri? Apakah menurut Walhi food estate bisa dibilang gagal atau bagaimana, Kak Uli? Iya, terima kasih Mas. Walhi fokus ya untuk mengadvokasi juga terkait dengan banyaknya memang penolakan dan dampak lingkungan hidup dari proyek food estate gitu ya. Kalau tadi disebutkan di Gunung Mas gitu, Kalimantan Tengah, kita melakukan cek berkala gitu, teman-teman Walhi Kalteng, dan memang menemukan gitu ya, satu kami sebut sebagai proyek yang gagal gitu ya, karena tanam singkong dan hasilnya itu sangat kerdil-kerdil singkongnya, kemudian tiba-tiba panen jagung gitu ya, yang juga tadi sempat disebutkan, kami juga menemukan bahwa ditanam di polybag gitu. Jadi kami bertanya-tanya sebenarnya kenapa jagungnya bisa dalam polybag gitu. Nah, yang kedua juga soal dampak lingkungan ya yang dihasilkan ya. Kita tahu bahwa food estate di sana itu terbentang di lahan gambut gitu ya. Yang kita tahu ketika lahan gambut ini salah dalam konteks pengelolaan dan perlindungannya, maka dia akan berdampak buruk pada lingkungan. Misalkan saja terjadi kebakaran hutan dan lahan di konsensi di gambut gitu ya, kawasan hidrologis gambut gitu, dan kemudian terjadi banjir dan longsor juga di sana gitu ya, dan ini kemudian lagi-lagi yang mengalami dampak dari itu semua adalah rakyat biasa yang hidup di kampung gitu. Dan kami juga sebenarnya mau melihat bahwa program food estate ini sejak sejarahnya memang gagal gitu ya, mulai dari zaman Soeharto gitu 1 juta eks gambut untuk food estate itu juga gagal, dan pada akhirnya kita menuai bencana yang kemudian bencana ekologis ya, kebakaran hutan dan lahan tiap tahun itu terjadi gitu. Lalu kemudian dilanjutkan di era SBY gitu ya, di MIVE dengan program MIVE, Maluku dan Papua juga gagal gitu. Lalu kemudian dilanjutkan oleh rezimnya Bapak Jokowi gitu ya, dan juga banyak yang gagal gitu. Artinya sebenarnya dari historis ini kita perlu kemudian mengevaluasi gitu ya, dan menyetop sementara program ini gitu ya, sebelum kemudian kita bisa melihat sebenarnya apa yang kemudian manfaat terbesar yang bisa kita dapatkan. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam konteks pangan, tadi saya sepakat bahwa kita tidak boleh berhenti di ketahanan pangan, karena ketahanan pangan tidak melihat siapa pelaku produsen pangannya gitu ya, dan dengan cara apa dia memproduksi pangannya. Kita butuh kedaulatan pangan gitu. Artinya penyeragaman pangan itu juga menjadi satu persoalan besar gitu, bahwa faktanya kita punya keberagaman pangan gitu ya, itu yang kemudian harus diproteksi oleh negara gitu. Penyeragaman itu yang menjadi masalah dalam konteks pangan kita hari ini gitu. Dan lagi-lagi dalam konteks pangan gitu ya, kita tidak bisa melihat dia hanya dari satu sisi gitu. Kita nggak akan mungkin bisa memproteksi lahan-lahan pertanian kita, sementara di waktu yang sama kita juga melakukan perubahan status atau perubahan fungsi kawasan hutan menjadi konsesi perkebunan sawit misalnya, atau konsesi pertambangan gitu. Fakta di beberapa wilayah justru lahan-lahan pertanian masyarakat itu banyak dihancurkan karena dia berubah menjadi konsesi sawit dan konsesi pertambangan gitu. Jadi proteksi itu juga penting untuk melindungi lahan-lahan pertanian produktif masyarakat yang ada sekarang. Tahan dulu Kak Uli. Mas Trio, tanggapannya terkait hal ini?
Ya, saya jadi mulai nih meragukan. Walhi ini satu, antara bukan organisasi yang kredibel, atau kedua mungkin pas survei lokasinya beda itu. Makanya data yang didapat ngawur semua. Mungkin saya sedikit menyarankan untuk Mbak Uli ini bisa mengutus timnya besok atau minggu ini atau kapanpun terserah untuk berkunjung ke lokasi di Tawai Baru. Pertama soal polybag jagung. Polybag jagung itu dilakukan di tahap paling awal penanaman ketika kita belum mengaplikasikan topsoil dan ketika kita masih mengalami masalah di sistem pengairan atau irigasi. Yang hari ini sudah beres. Sekali lagi saya ingin mengundang Mbak Uli, silakan datang ke situ, dilihat masih ada polybag atau tidak. Kedua, singkong kerdil, sama. Mbak silakan ke situ, lihat saja daripada kita debat kusir di sini, Mbak Uli ini dari tadi ngomongnya tanpa berdasarkan data. Lalu kedua, misinformasi atau kebohongan kembali ditebar bahwa lahan tersebut merupakan eks gambut. Itu merupakan lahan eks hutan produksi. Bahkan di sekitar area di Tawai Baru yang menjadi lokasi ladang kebun singkong, itu banyak sekali HTI sawit maupun HTI yang ada di situ. Jadi itu bukan eks gambut, itu eks hutan produksi yang sudah lama terbongkar. Lagi-lagi kebohongan. Lalu yang terakhir adalah food estate adalah program yang selalu gagal dari rezim ke rezim. Mas Samuel, ini yang saya katakan. Inilah yang membuat Indonesia bisa terpuruk, masyarakatnya bisa kelaparan ketika ancaman krisis pangan datang kepada Indonesia. Kita tidak boleh menjadi generasi yang pesimis. Jika ada kendala, kita perbaiki. Evaluasi kita terima tentu saja. Tetapi kita tidak boleh terus bergantung pada impor. Negara-negara sudah mulai pada menutup keran ekspornya. Kalau negara-negara bahkan tidak membantu kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Maka dari itu Prabowo Gibran berkomitmen untuk meneruskan, melanjutkan, dan menyempurnakan proyek lumbung pangan nasional yang digagas oleh Presiden Joko Widodo demi ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih. Baik, Mbak Eva, terkait dengan statement dari Mas Trio, ada tanggapan? Ada. Jadi kami itu pakai data yang nggak ngawur ya. Yang pertama dari Greenpeace. Kemudian yang kedua dari Climate Right Condition. Ini yang dari luar. Tambah lagi Walhi. Tambah lagi teman-teman yang dari tempat lokasi. Jadi bukan berbohong. Nanti bisa saya kirim Mas Aryo rujukan-rujukan kami gitu. Kemudian yang berikutnya bahwa kami kan mengajukan alternatif ya, dan selama ini tidak dilakukan, tetapi based on success story. Jadi di Kulon Progo kami melihat bahwa kontrak farming itu jalan. DKI juga demikian, bahwa ternyata di sentra-sentra beras itu bisa diintensifikasi dan kemudian dibeli oleh Gubernur DKI untuk program tebus murah pangan, bahkan bisa ekspor dari itu. Jadi kalau kemudian didampingi, dikuatkan, dan bahkan dibantu hulu sampai hilir, itu amat mungkin. Jadi ketakutan tadi sangat tidak beralasan karena dua contoh tadi sudah sangat clear ya. Terima kasih. Baik, Mbak Sandra dari tadi senyum-senyum saja. Bagaimana, ada tanggapan Mbak Sandra? Ya, makasih Bung Samuel. Ini yang saya ingin tekankan sekali lagi, bahwa pada dasarnya ada dua isu yang tumpang tindih ya. Yang pertama, yang namanya kedaulatan pangan itu basisnya harus ada pada rakyat, harus ada di masyarakat. Masyarakat kita itu sudah mengetahui dan sudah memiliki begitu banyak pengetahuan, sudah mempraktekkan sistem pertanian yang ekologis. Bahkan masyarakat adat itu menyumbang kepada teman-teman gerakan buruh di perkotaan ketika COVID. Jadi itu satu. Yang kedua, kawasan hutan itu tidak sama dengan hutan. Dan tidak berarti itu tanah negara. Karena itu pada zaman Soeharto, saya tekankan sekali lagi ya, pada masa Orde Baru terjadi penunjukan kawasan hutan secara sepihak. Dan ini harus kita koreksi. Inilah sumber konfliknya. Kawasan hutan tidak berarti itu tanah negara bebas dari hak masyarakat. Pada tahun 75 sampai 80 ada yang namanya tata guna hutan kesepakatan. Dilanjutkan dengan tata ruang ya, penyelarasan. Dan disitulah perampasan tanah-tanah adat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengembangkan lumbung pangan, kita harus melihat kembali persoalan yang ada, kekuatan yang ada di masyarakat, kondisi ekologis yang ada. Dan mari kita kembangkan lumbung pangan berbasis rakyat. Lumbung pangan berbasis pengetahuan rakyat, sehingga dia sejalan dengan kedaulatan pangan. Itu yang harus kita kembangkan. Jadi bukan menolak
lumbung pangan atau food estate. Tapi yang kita harus kembangkan ke depan adalah lumbung pangan berbasis rakyat. Dan berbasis rakyat itu bukan sekedar rakyat, betul-betul masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Artinya mereka harus berpartisipasi penuh, hak mereka harus dipenuhi, dan juga keuntungan juga harus mereka nikmati, bukan pihak lain, bukan dari luar. Jadi itu aja catatan kami. Makasih, Bung Samuel. Baik, Kauli, bagaimana nih Kauli tanggapannya? Apalagi terlebih juga tadi Mbak Sandra mengatakan lumbung pangan itu berbasis rakyat. Apakah saat ini yang kawan-kawan Walhi ketahui seperti itu adanya atau bagaimana? Iya, terima kasih Mas. Saya memperhatikan dari tadi kayaknya memang 02 ini suka sekali menyerang subjektivitas orang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang bahwa tadi saya bilang ex gambut, Mas. Bukan berarti di ex gambut itu tidak ada HTI gitu. Kalau Mas mau belajar juga soal ekosistem gambut, mari datang ke Walhi. Kami tunggu dan kita siap berdiskusi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami itu selalu melakukan pemantauan di lapangan, di Gunung Mas gitu ya. Dan kami menyatakan kritik kami terhadap food estate jauh sebelum food estate ini jadi perbincangan politik gitu ya. Diklaim gagal dan lain sebagainya. Jauh sebelum itu kami sudah menyatakan kritik kami terhadap food estate dan kami sudah mendokumentasikan fakta-fakta lapangan. Saya juga menjadi bertanya-tanya nih, jangan-jangan Mas yang belum pernah datang ke sana gitu. Kalau belum pernah datang ke sana, ayo Walhi yang temani ke sana gitu. Kita bareng-bareng gitu ya. Karena kita punya dokumentasi yang lengkap tuh Mas gitu. Nah, itu yang pertama, yang ketiga gitu ya. Yang selanjutnya saya sepakat Mas, bahwa ngomongin soal pangan, itu kedaulatan tadi yang saya juga tekankan, bukan hanya berbasis rakyat, tapi berbasis dengan pangan lokal dan bibit lokal yang ada di sana gitu ya. Itu menjadi penting karena bibit lokal dan cara tradisional itulah yang terbukti mempunyai resiliensi di saat kita juga terancam oleh krisis iklim gitu. Jadi itu penting diproteksi gitu, cara dan pengetahuan lokal masyarakat yang sebenarnya terbukti sampai sekarang. Dengan cara dan pengetahuan itu kita masih menikmati pangan di meja makan kita gitu. Jadi kami sebenarnya mendorong gitu ya bahwa aktor utama itu adalah rakyat dan lahan produktif yang sekarang dikelola rakyat itu mbok ya diproteksi gitu ya. Jangan kemudian lagi secara sepihak dijadikan sebagai konsesi tambang misalnya atau kemudian konsesi sawit atau proyek strategis nasional gitu. Karena sangat kontradiktif, di satu sisi kita ngomongin soal pangan, keselamatan pangan, tapi di sisi lain kita menghancurkan lahan produktif rakyat gitu. Itu Mas penekanan kami. Terima kasih. Mas Trio, tanggapannya termasuk juga dengan apakah memang selama ini food estate tidak melibatkan masyarakat setempat untuk sebagai pelaku yang berada di dalam food estate tersebut? Ya, Mas Samuel, berhubung saya dikeroyok oleh 3 pihak, saya minta sedikit waktu lebih saja. Saya akan address masing-masing Mbak Eva, Mbak Sandra. Mulai dari Gak ada yang ngeroyok, Mas. Kita diskusi bersama. Ini bukan keroyok. Anda aja yang merasa dikeroyok. Please deh. Kita semua diskusi bersama kok. Boleh saya bicara? Mohon maaf. Boleh, lanjut Mas Trio. Kalau feelingnya udah dikeroyok, ya jangan dong. Tahan dulu, Mbak Eva, Mbak Sandra. Mas Trio lanjut. Mas Trio, silakan. Jadi begini, mulai dari Mbak Eva dulu. Mbak Eva juga tadi memberikan klaim bahwa data yang dipakai adalah data dari luar negeri. Ini membuat saya bertanya, Mbak Eva ini sebenarnya lagi memperjuangkan kepentingan Indonesia atau justru mementingkan kepentingan luar negeri? Ini saya juga Mbak Eva bilang, datanya mau dikirim ke saya. Greenpeace Indonesia, Greenpeace ya. Boleh saya lanjut, jangan dipotong? Iya, lanjut silakan. Tahan dulu Mbak Eva. Mau dikirim ke saya. Keliru ya, harus interupsi dong kalau keliru. Iya. Desa Tuwai baru. Jadi saya bahkan mau mengajak, nanti kalau misalnya mau minta nomor kontak WA saya boleh. Yang ketiga adalah kontrak farming. Masalah dengan kontrak farming itu adalah konsep kontrak farming tidak bisa berjalan jika lahannya tidak ada to begin with. Hari ini Indonesia mengalami alih fungsi lahan pertanian sejumlah hampir 100.000 hektar per tahunnya di daerah-daerah urban karena orang-orang membuka lahan mereka untuk area komersial dan sebagainya. Lalu saya bergerak sedikit ke Mbak Sandra yang membilang bahwa tidak ada skema redistribusi tanah yang berjalan saat ini. Justru ini yang mau kita lanjutkan. Kita memiliki 2 skema redistribusi tanah. Yang pertama saya tidak nyebut, Mas. Saya tidak nyebut redis dari tadi. Jadi nggak ada saya menyebut kata redis. Saya tidak menyebut itu. Tolong koreksi. Jadi yang nyebarin mau lagi dipotong. Oke. Emang salah, Mas.
Salah, Mas. Jadi PNSL untuk membagi sertifikat. Yang kedua adalah kita memiliki program TORA, yaitu lahan yang dikuasai oleh negara, kita bagi kembali ke rakyat, baik yang hutan maupun non-hutan. Sekarang dari target 4,5 juta, memang baru tercapai sekitar 1,8 juta, tapi we are on the right track, Mbak Sandra. Yang terakhir adalah dari Mbak Uli yang sepertinya sangat emosional di sini, mengatakan bahwa sudah lama di spotlight katanya. Betul, mungkin terakhir kali Mbak Uli ke situ, mungkin pertengahan 2023 atau di bulan September, itu memang masih terjadi penundaan, Mbak. Makanya saya mengajak besok atau minggu ini atau kapanpun Mbak mau, kita ke situ, lihat sendiri supaya nanti reportase di Walhinya sudah berubah. Lalu yang kedua adalah masyarakatnya dilibatkan tidak. Di Desa Tuwai Baru, masyarakat menyambut dengan antusias. Kita melibatkan mereka sebagai tenaga kerja, sebagai mitra, dan juga sebagai pemasok kebutuhan-kebutuhan di ladang. Jadi Mbak Uli mungkin jangan jangan dibawa emosi, kita santai saja, kita nanti ke Tuwai Baru bareng-bareng berempat. Yuk nanti. Terima kasih. Oke, cukup dari Mas Trio, saya ingin ke Mbak Eva dulu. Tanggapannya sama sekalian closing statement, karena waktu kita juga terbatas. Iya, saya tetap ya pada pendirian ini itu ya, karena kita melihat banyak mudorotnya daripada manfaatnya dengan berbagai argumen tadi ya, tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah, kemudian juga tidak pro kepada lingkungan, dan bahkan kita kehilangan modal-modal sosial seperti yang dibilang teman-teman tadi kan ya, bahwa ada masyarakat adat yang kemudian kehilangan tanahnya dan kemudian kehilangan kedaulatannya, sehingga mengancam keberlangsungan hidup. Jadi bukan sekedar produksi pangan, tetapi keberlangsungan hidup dari orang sudah paham di situ yang terbaik dan seterusnya. Soal tentang sentra pangan, Mas, ini sekarang sudah ada, jadi sudah dilakukan Mas Anies, kemudian Mas Anies bekerja sama dengan 6 ya, Mas Satria ya, 6 sentra beras, dan itu dilakukan, itu praktek farming, kontrak farming, Mas, dan ini juga dilakukan di Kulon Progo, juga dilakukan di Blitar, and it works gitu loh. Jadi bukan kita mengawang-awang ya, dan ini yang banyak manfaatnya daripada mudorot. Ya, jadi itu sih, dan kita tidak kehilangan modal sosial, cara keberlangsungan hidup juga tidak terancam. Petani tambah maju dan tambah sejahtera, kan aneh, pro petani tetapi petani jadi kehilangan tanah, itu lucu banget begitu, dan tambah miskin gitu. Jadi itu sih argumen kontrak farming, Mas. We have done it ya. Baik. Mbak Sandra, closing statement terkait dengan topik kita pada sore hari ini. Terima kasih. Kembali lagi, lumbung pangan itu ada dari Sumatera sampai Papua. Jadi bukan hanya di Kalimantan Tengah. Dan kita tahu itu ada yang dimulai dari pemerintahan SBY, ada yang memang baru dimulai oleh Pak Jokowi. Bahkan ada juga di zaman kolonial. Saya rasa yang kita perlu tekankan adalah lumbung pangan berbasis rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kedaulatan pangan itu ada syaratnya, yaitu otoritas dari rakyat, hak rakyat juga diakui, dan kemudian pertimbangan-pertimbangan ekologis. Kepentingan nasional dengan sendirinya akan terpenuhi ketika rakyat memang betul bisa mengontrol. Jadi masyarakat lokal di sini bukan sebagai pekerja atau supplier, tetapi merekalah pemilik dari yang namanya pengembangan lumbung pangan. Jadi mari kita teruskan lumbung pangan dengan konsep lumbung pangan berbasis rakyat dan ekologis. Itu yang ingin saya sampaikan, dan mari kita kembangkan bersama. Semoga bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih. Baik, terakhir Kak Uli, closing statement termasuk juga dengan tadi ajakan dari Mas Trio. Iya, ya kami juga ngajak sih sebenarnya untuk ke sana gitu ya, karena terakhir Desember ya kami ke sana. Jadi kalau dibilang sekarang berhasil, saya jadi curiga nih, nggak nyampe 1 bulan terus berhasil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang begini, Mas,
yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian pengurus negara ini mau belajar dari keberhasilan petani-petani kecil biasa di kampung dalam memproduksi pangan yang ada di meja makan kita gitu. Baik. Jadi nggak usah malu gitu untuk belajar bagaimana pengetahuan dan cara tradisional petani lokal untuk memproduksi pangan kita gitu. Lalu kemudian menurut kami kalau kemudian pengurus negara atau negara ini sulit gitu ya memperkuat petani kita, paling minimal memproteksi lahan pertaniannya gitu Bang. Contohnya sekarang itu setiap tahun luas lahan pertanian kita itu menyusut gitu ya. Okay. Nah itu perlu dicari tahu persoalannya apa. Apakah karena misalnya fasilitas penunjang pertanian kita kurang gitu ya, irigasi dan lain sebagainya. Irigasi kenapa kurang? Karena airnya juga berkurang. Karena apa? Karena hutannya rusak gitu ya. Itu harus dilihat gitu. Yang kedua misalnya adanya kemudian eksklusi petani atau lahan-lahan produktif petani itu diambil gitu ya oleh korporasi-korporasi yang beroperasi di kampung-kampung gitu. Baik. Nah itu yang harus dideteksi gitu Bang. Sehingga kita tahu apa sebenarnya persoalan pangan kita gitu. Dan kita bisa belajar dari kekurangan itu gitu. Itu. Baik. Terima kasih para narsumku, selamat sore. Terima kasih telah bergabung sama kami Mbak Eva, Mas Trio, Mbak Sandra dan juga Kak Uli. Kita berharap siapapun nanti yang terpilih, apapun yang terjadi kita berharap yang menang adalah rakyat dan juga bumi Indonesia. Selamat sore semuanya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Eva. Ya, makasih Kak Sandra, Kak Uli. Kak Trio, Mbak Eva.